Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari itu seharusnya menjadi momen paling bersejarah dalam hidup dia. Sejak pagi halaman rumahnya penuh sesak dengan tamu undangan. Tenda besar dengan hiasan kain putih dan emas dipasang rapi. Kursi-kursi berjajar dan panggung pelaminan dihias dengan bunga melati yang wangi. Musik gamelan pelan terdengar dari pengeras suara, menambah suasana syahdu. Senyum dan ucapan selamat dari tetangga sudah mengalir sejak fajar. Semua orang menunggu saat sakral ketika dia akan resmi menjadi istri Revan. Dia duduk di kamar pengantin dengan gaun putihnya yang indah. Wajahnya dirias halus, senyumannya sempat merekah ketika beberapa sahabat masuk memberi selamat. Namun di balik riasan itu ada rasa gugup yang wajar. Ia terus menggenggam tangan ibunya, Ibu Tarsi, yang setia mendampinginya sejak subuh. "Bu, aku takut salah nanti pas ijab," bisiknya dengan suara bergetar. Ibu Tarsi menepuk tangannya lembut. "Tenang, Dok, semua akan baik-baik saja. Revan itu lelaki bertanggung jawab. Hari ini kamu resmi jadi istrinya, tidak perlu khawatir lagi." Ucapan itu membuat dia sedikit lega. Seumur hidupnya, ia percaya pada janji Revan. Mereka sudah menjalin hubungan bertahun-tahun melalui suka duka bersama. Dan akhirnya sampai di hari yang ditunggu. Semua keluarga besar sudah hadir, bahkan ada yang datang dari luar kota. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau hari itu justru berubah menjadi malapetaka. Ketika waktu akad tiba, suasana semakin hikmat. Semua tamu undangan berkumpul di bawah tenda. Kursi penuh, sebagian orang berdiri. Wajah-wajah bahagia memandang ke arah pelaminan. Revan duduk di depan penghulu dengan pakaian pengantin adat Jawa lengkap. Di sampingnya, ayahnya duduk tegang namun tersenyum. Dia dari balik kamar hanya bisa melihat sekilas. Hatinya berdebar kencang. Namun detik-detik setelah itu membuat semua orang terdiam. Revan yang seharusnya mengucapkan ijab qabul tiba-tiba menunduk lama. Wajahnya pucat. Suara penghulu yang menuntun kata-kata tidak ia sambut. Semua menunggu. Beberapa detik menjadi menit. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. "Ada apa ini?" Salah satu tetangga berbisik. "Kenapa diam saja? Seharusnya langsung jawab," saut yang lain. Akhirnya Revan berdiri dengan suara berat dan mata yang tidak berani menatap siapapun. Ia berkata, "Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Kata-kata itu langsung membuat suasana gaduh. Semua orang kaget. Sebagian tidak percaya dengan telinga mereka. Dia yang mendengar dari kamar langsung berlari keluar. Gaunnya terseret-seret di lantai. Wajahnya panik, air mata menetes tanpa bisa dibendung. "Revan, jangan bercanda. Ini pernikahan kita," teriaknya sambil memegang tangan calon suaminya. Namun Revan menarik tangannya. Wajahnya pucat, gelisah. "Maaf dia, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup." "Kenapa?" jerit dia histeris. Suaranya menggetarkan seluruh tenda. "Kenapa kamu lakukan ini di depan semua orang? Kalau ada masalah, kenapa tidak bilang dari dulu?" Air mata mengalir deras. Tamu undangan terdiam. Sebagian menutup mulut menahan kaget. Sebagian lain berbisik-bisik. Ibu Tarsih berusaha mendekati anaknya. Namun dia terus meronta sambil memeluk Revan.
"Revan, jangan tinggalin aku. Aku mohon." Suara isak tangis itu terdengar memilukan. Namun Revan tidak bergeming. Dengan wajah dingin, ia berbalik meninggalkan panggung pelaminan. Beberapa orang mencoba menahannya. Namun ia tetap berjalan cepat menuju pintu keluar. Suasana langsung berubah kacau. Dia terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar. Gaun putihnya kotor, terkena tanah dan bunga yang berjatuhan. Ibu Tarsi berlari memeluk anaknya yang meraung tak terkendali. "Anakku, sabar, sabar nak," ucapnya sambil menangis. Namun tangisan dia semakin keras, membuat semua orang iba sekaligus malu. Bapak-bapak yang duduk di depan saling menatap. Tidak ada yang berani bicara. Sebagian tamu memilih pulang dengan wajah bingung. Sebagian lagi tetap duduk karena tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Di tengah kericuan itu, Ibu Tarsi berdiri, matanya merah, wajahnya penuh amarah. Ia menunjuk ke arah jalan tempat Revan pergi. "Revan, kau sudah mempermalukan anakku. Kau hancurkan hidupnya di depan semua orang. Kalau benar kau lelaki, hadapilah!" Teriaknya lantang. Namun Revan tidak menoleh. Hanya punggungnya yang semakin menjauh. Kemarahan Bu Tarsi mencapai puncak. Dengan suara serak bercampur tragis, ia mengucapkan sumpah serapah dan membuat semua orang tercekat. "Demi bumi dan langit yang mendengar, aku kutuk hidupmu, Revan. Tidak akan ada kebahagiaan untukmu. Hidupmu akan hancur sebagaimana kau hancurkan anakku hari ini." Suara itu menggema, membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Beberapa tamu mencoba menenangkan. "Sudahlah Bu, jangan begitu, nanti malah jadi dosa." Namun Ibu Tarsi tidak peduli. Ia terus menangis sambil memeluk dia yang lemas di pelukannya. "Kenapa harus anakku yang kau permainkan, Revan? Kenapa?" Dia tidak berhenti meronta. Tangannya berusaha menggapai ke arah pintu, seakan masih berharap Revan akan kembali. Suaranya serak, memanggilnya, "Jangan pergi, aku mohon." Namun yang terdengar hanya langkah kaki yang menjauh. Sejak saat itu pesta pernikahan yang seharusnya menjadi kebahagiaan berubah menjadi aib besar. Bunga-bunga di pelaminan yang masih segar tidak lagi bermakna. Hidangan yang tersaji di meja panjang tidak ada yang menyentuh. Musik gamelan berhenti, diganti oleh isak tangis yang terdengar sampai ke jalan. Tetangga pulang dengan wajah tertunduk, sebagian bergumam, sebagian hanya diam. Malam itu rumah keluarga dia terasa sepi meski penuh orang. Semua merasa malu, semua merasa kehilangan. Ibu Tarsi duduk di ruang tengah, matanya kosong, suaranya pelan namun penuh dendam. "Aku tidak akan pernah memaafkan dia. Tidak akan pernah." Sementara di kamarnya, dia meringkuk dengan gaun pengantin yang belum dilepas. Gaun itu sudah kusut, sebagian renda sudah sobek karena berkali-kali menariknya dalam tangisan. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan, menempel di pipi. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Hanya terdengar isakan lirih yang sesekali pecah, menjadi jeritan terputus-putus. Hari berganti, namun kesedihan itu tidak juga surut. Gaun pengantin akhirnya diganti paksa oleh Ibu Tarsi. Tapi tatapan kosong dia tetap sama. Ia duduk berjam-jam di sudut kamar, memeluk bantal tanpa mengucap sepatah kata pun. Makanan yang disodorkan dibiarkan dingin. Bahkan ketika dipaksa, ia hanya menggeleng pelan. "Dia, ayo makan dulu nak. Kamu tidak bisa terus begini," bujuk Ibu Tarsi sambil menyuapinya dengan sendok. Namun dia menepis sendok itu. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak lapar, Bu. Untuk apa aku makan kalau aku sudah tidak ada artinya lagi?" Ucapan itu membuat Ibu Tarsi sesak.
Ia memandang anaknya yang dulu ceria, kini seperti bayangan manusia. Dalam hati ia merasa bersalah sekaligus marah. Bersalah karena tidak mampu melindungi dia. Marah karena Revan sudah menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Dia mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia sering berbicara sendiri di kamar, kadang tertawa kecil, lalu tiba-tiba menangis keras. Ada saat ketika ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan dingin. Suatu sore adiknya, Jaka, mencoba masuk ke kamar. "Mbak, ayo keluar sebentar, kita duduk di teras, lihat orang lewat, biar hati tidak terlalu sesak." Dia menoleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. "Kalau aku keluar, orang-orang hanya akan menatapku dengan pandangan kasihan. Mereka sudah tahu semua. Mereka menertawakanku dalam hati." "Mbak, tidak semua orang begitu. Ada yang peduli." Dia tersenyum miris, lalu kembali menatap cermin. "Peduli? Kalau peduli, kenapa mereka biarkan aku dipermalukan? Kenapa mereka hanya diam menonton?" Jaka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa berdiri di ambang pintu, merasa kakaknya semakin jauh dari jangkauan. Malam hari ketika semua sudah tidur, dia sering terdengar bergumam. Kata-katanya tidak jelas, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak. Kadang ia menjerit, kadang ia tertawa. Ibu Tarsi dan Jaka hanya bisa saling menatap dengan wajah khawatir setiap kali suara itu terdengar. "Bu, apa Mbak dia sudah gila?" tanya Jaka suatu malam dengan suara lirih. "Jangan bilang begitu, dia hanya terguncang. Luka hatinya terlalu besar," jawab Ibu Tarsi. Meski suaranya bergetar, namun dalam hati ia juga takut. Tatapan kosong dia semakin sering muncul, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, tubuh dia semakin kurus. Ia jarang makan, jarang tidur, dan hanya duduk termenung di kamar. Kadang ia membuka jendela, menatap jalan yang sepi, lalu bergumam, "Revan, kenapa kamu tinggalin aku?" Ada saat-saat ketika ia tiba-tiba marah tanpa sebab. Pernah sekali ia membanting gelas hingga pecah, lalu berteriak histeris, "Dia bohong, semua bohong. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Tetangga mulai berbisik-bisik. Kabar tentang kondisi dia menyebar dengan cepat. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. "Sayang sekali, padahal dulu cantik dan pinter. Sekarang lihatlah keadaannya. Kalau sudah rusak begini, siapa lagi yang mau?" Bisikan itu sampai juga ke telinga keluarga, membuat Ibu Tarsi semakin terpukul. Setiap kali keluar rumah, ia merasa semua mata memandang sinis. Namun demi anaknya, ia bertahan. Sementara itu dia semakin larut dalam kegelapan. Ia mulai menutup diri sepenuhnya. Undangan dari teman untuk datang berkumpul ditolak. Ajakan keluarga untuk keluar rumah selalu berakhir dengan penolakan keras. "Tidak, aku tidak mau keluar. Dunia sudah tidak pantas untukku," jeritnya suatu siang ketika dipaksa ke halaman. Suara itu membuat burung-burung di pohon berterbangan. Para tetangga yang mendengar hanya bisa saling menatap dengan wajah iba. Ibunya mencoba menenangkannya. "Nak, jangan begitu. Kalau terus di kamar, hatimu tidak akan sembuh." Namun dia menatap ibunya dengan mata merah dan tajam. "Hati ini sudah mati, Bu. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya." Kata-kata itu menusuk seperti pisau, membuat ibunya menangis. Waktu berjalan, tapi tidak membawa perubahan. Justru gejala ketidakstabilan semakin jelas. Dia sering melamun berjam-jam, bahkan ketika diajak bicara tidak menjawab. Ada ia mendadak tertawa keras, membuat Jaka ketakutan. Suatu malam saat Jaka hendak tidur,
ia mendengar suara kakaknya dari kamar sebelah. Suara itu lirih tapi jelas. "Revan, aku menunggumu. Kenapa tidak datang? Aku sendirian di sini. Bawa aku pergi." Jaka merinding. Ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Dilihatnya dia duduk di lantai menatap kosong ke arah jendela. Bibirnya terus bergerak seolah-olah berbicara dengan seseorang. "Mbak," panggil Jaka pelan. Dia menoleh cepat, matanya merah, wajahnya pucat. "Kamu dengar apa, Jak?" Jaka tergagap. Tadi Mbak ngomong sendiri." Dia tersenyum sinis, tapi senyumannya dingin. "Aku tidak sendirian, Jaka. Dia selalu ada di sini. Kau saja yang tidak bisa lihat." Jaka ketakutan dan segera menutup pintu. Ia tidak berani melanjutkan pembicaraan. Sejak itu keluarga semakin resah. Dia benar-benar seperti orang lain. Gadis ceria yang dulu penuh harapan, kini hanya bayangan. Semakin hari ia semakin kehilangan kendali atas dirinya. Di ruang tengah, Ibu Tarsi sering termenung sambil memandang foto keluarga. Air matanya jatuh tanpa terasa. "Ya Allah, kenapa nasib anakku begini? Apa salahnya sampai dihukum seperti ini?" bisiknya. Kadang ia teringat sumpah serapah yang diucapkannya saat pesta gagal itu. Kata-kata yang keluar dari amarah kini terus menghantui. Ia merasa mungkin semua yang terjadi adalah bagian dari beban yang tidak bisa ditarik kembali. Namun di hadapan dia, ia tetap berusaha kuat. Setiap hari ia masuk kamar, mencoba membujuk anaknya bicara. "Dia, ingat, dulu kamu selalu bilang mau bahagiain ibu. Jangan biarkan dirimu hancur seperti ini, nak. Ibu masih butuh kamu." Namun dia hanya memalingkan wajah. "Aku sudah tidak ada, Bu. Yang ibu lihat sekarang bukan aku lagi. Aku sudah hilang." Suasana kamar itu semakin dingin. Bau lembab bercampur dengan aroma obat gosok memenuhi ruangan. Tirai jarang dibuka, cahaya hanya masuk sedikit. Semua itu membuat tempat itu seperti penjara, dan dia seperti tahanan dari dirinya sendiri. Hari demi hari kegelapan itu makin menelan dirinya. Ibu Tarsi dan Jaka hanya bisa menyaksikan tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Di malam yang sepi, dia duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Bibirnya sempat bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya memeluk lutut, menggigil meski udara kamar tidak terlalu dingin. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang perlahan menyeret dirinya semakin jauh dari kewarasan. Keesokan harinya keadaan dia tidak membaik. Ia menolak sarapan, menolak keluar kamar, bahkan menolak berbicara dengan siapapun. Namun sore menjelang, tiba-tiba ia membuka pintu dan perlahan keluar. Gaun tidur lusuh menempel di tubuhnya, rambutnya acak-acakan. Tanpa ada aba-aba, ia berlari keluar rumah. "Dia mau kemana, nak?" teriak Ibu Tarsi yang sedang di dapur. Jaka yang mendengar suara ibunya segera keluar, mendapati kakaknya sedang berlari ke arah jalan besar. Ia berteriak panik, "Mbak, jangan lari, Mbak!" Namun dia tidak peduli. Tubuhnya melesat semakin cepat. Di tengah jalan ia merobek bajunya sendiri hingga tersisa tubuh yang nyaris terlanjang. Jeritan kaget dari para tetangga langsung terdengar. "Ya Allah, itu bukannya dia! Astagfirullah, dia lari tanpa pakaian!" Beberapa orang mencoba mengejarnya, namun dia terus berlari sambil tertawa keras seperti anak kecil yang sedang bermain. Tatapannya kosong, wajahnya penuh keringat, tubuhnya gemetar. Ibu Tarsi menjerit histeris, Tolong anak saya, jangan biarkan orang-orang lihat dia begini." Tetapi sudah terlambat. Beberapa warga keburu melihat. Ada yang menutup mulut dengan kaget, ada yang berbisik sambil menunjuk. Dalam hitungan menit kabar itu menyebar cepat.
Nama dia yang dulu harum kini jadi bahan gunjingan. Malamnya suasana rumah keluarga Tarsih penuh tangis. Dia berhasil dibawa pulang setelah beberapa orang menahannya di ujung gang. Tubuhnya ditutupi kain seadanya. Ia masih tertawa kecil saat ditarik masuk, lalu tiba-tiba menangis, meraung. Ibu Tarsih menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, apalagi cobaan hamba ya Allah. Jaka duduk di lantai, wajahnya pucat. Bu, semua orang sudah lihat bu. Mereka pasti akan cerita kemana-mana. Benar saja, malam itu bisik-bisik sudah terdengar dari tetangga yang duduk di warung kopi. Kasihan ya, tapi memalukan sekali. Pengantin gagal, sekarang jadi begini. Aku dengar dia berlari sampai pasar kecil. Banyak anak muda yang lihat. Kabar itu menyebar di desa sebelah. Bagi keluarga Tarsih itu bukan hanya luka, tapi aib besar. Keesokan harinya, Ibu Tarsih bersama Jaka membawa dia ke rumah sakit jiwa di kota. Dengan segala tenaga, mereka memaksa dia masuk mobil. Mbak, tolong ikut saja, ini demi kebaikanmu, bujuk Jaka. Namun dia meronta, menjerit keras. Aku tidak gila, lepaskan aku. Aku tidak butuh dokter. Ibu Tarsih memeluknya erat, air matanya jatuh. Nak, ini demi kamu. Ibu tidak tahan melihatmu begini. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Dokter memeriksa kondisi dia. Hasilnya didiagnosis mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan akibat trauma. Dokter memberi resep obat penenang dan menyarankan terapi rutin. Namun setelah beberapa kali terapi, hasilnya tidak banyak berubah. Dia tetap sering histeris, tetap sering berbicara sendiri. Obat hanya membuatnya tertidur lama, tidak menyembuhkan. Bu, kalau begini terus, bagaimana nasib Mbak? Tanya Jaka dengan wajah letih. Kita tidak boleh menyerah, Jaka. Kalau medis tidak bisa, kita coba cara lain. Beberapa hari kemudian, mereka mendatangi seorang kiai di desa sebelah. Rumahnya ramai, dikenal sebagai tempat orang mencari penyembuhan. Kiai itu menatap dia lama, lalu menggeleng pelan. Anak ini terluka hatinya sangat dalam. Luka yang tidak bisa ditutup dengan doa biasa, perlu kesabaran panjang. Saya bisa membantu, tapi semuanya kembali kepada kehendak Allah. Ia memberi air doa dan meminta dia rutin dibacakan ayat-ayat. Namun dia menolak minum. Ia hanya tersenyum aneh dan menumpahkan air itu ke lantai. Lihat bu, bisik Jaka. Mbak benar-benar menolak semuanya. Ibu Tarsih terisak. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka lalu mencoba jalur lain. Seorang dukun terkenal dipanggil ke rumah. Dukun itu membawa dupa, kembang, dan kendi berisi air. Rumah dipenuhi asap wangi. Suara mantra terdengar lirih. Namun bukannya tenang, dia justru berteriak histeris. Pergi, jangan dekat-dekat aku. Aku tidak mau. Ia mendorong kendi itu hingga pecah, lalu menampar dirinya sendiri berkali-kali. Semua orang panik menahannya. Dukun itu menggeleng, wajahnya pucat. Kekuatan yang membelenggunya bukan hal ringan. Saya tidak bisa. Hari-hari berikutnya dipenuhi usaha tanpa henti. Dari rumah sakit ke kiai, dari kiai ke dukun, dari dukun ke orang pintar lainnya. Semua dilakukan dengan harapan kecil bahwa suatu saat dia bisa kembali normal. Namun setiap kali harapan itu muncul, selalu berakhir dengan kekecewaan. Ibu Tarsih semakin kurus, rambutnya memutih lebih cepat. Jaka juga mulai kehilangan tenaga. Namun keduanya tidak menyerah. Suatu malam setelah semua usaha gagal, Ibu Tarsih duduk di samping ranjang putrinya. Dia tertidur setelah histeris seharian. Tangannya masih terikat kain agar tidak melukai dirinya sendiri. Dia, nak, ibu rela melakukan apa saja demi kamu. Tapi kenapa semua jalan tertutup?
bisiknya dengan suara parau. Jaka masuk pelan, duduk di lantai. Bu, kita sudah lakukan semuanya. Mungkin memang begini takdirnya. Ibu Tarsi menoleh dengan mata merah. Jangan bilang begitu. Ibu tidak akan membiarkan anak ibu hancur begitu saja. Keduanya terdiam, hanya suara nafas berat dia yang terdengar. Semakin lama penderitaan itu bukan hanya milik dia, tapi seluruh keluarga. Mereka tidak hanya menanggung sedih, tapi juga malu. Bisik-bisik tetangga tidak pernah berhenti. Aku dengar mereka sudah bawa ke dukun kemana-mana, tidak mempan juga. Kasihan memang. Tapi ya tetap saja aib sih. Anak gadis lari tanpa busana di jalan, itu memalukan seumur hidup. Kalimat-kalimat itu menusuk hati, membuat keluarga lebih sering menutup pintu rapat. Jarang keluar rumah. Namun malam-malam selalu penuh tangis. Dia tetap saja gelisah, tetap saja berbicara sendiri. Kadang ia menangis menyebut nama Revan. Kadang ia tertawa tanpa alasan. Semua itu membuat rumah terasa gelap meski lampu menyala terang. Suatu pagi ketika matahari baru terbit, Ibu Tarsi berdiri di depan rumah. Matanya sayu, rambutnya kusut, tubuhnya tampak lemah. Seperti orang yang kehilangan arah. Ia menatap jalan kampung yang masih sepi. Udara dingin pagi itu tidak membuatnya segar. Justru menambah beban yang sudah lama ia pikul. Dari kejauhan seorang perempuan dengan langkah cepat mendekat. Wajahnya keras, tatapannya tajam. Dialah Lastri, adik kandung Ibu Tarsi, yang datang dari kampung setelah mendengar kabar buruk tentang dia. Sejak beberapa hari lalu, gosip itu sampai ke telinganya. Keponakannya berlarian tanpa busana di jalan, teriak-teriak seperti orang gila. Awalnya ia tidak percaya, namun hatinya gelisah. Ia harus melihat sendiri kebenarannya. Mbak Yutarsi, suara Lastri serak ketika sampai di halaman. Bu Tarsi menoleh terkejut sekaligus lega. Lastri, kau datang juga? Lastri langsung memeluk kakaknya. Pelukan itu erat, penuh kegelisahan. Aku dengar kabar buruk. Apa benar semua yang orang-orang bicarakan? Air mata Ibu Tarsi menetes seketika. Ia tidak sanggup menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan. Lastri melepas pelukannya, menatap wajah kakaknya yang hancur. Di mana dia sekarang? Aku mau lihat dia. Tanpa banyak bicara, Bu Tarsi mengajak adiknya masuk ke dalam rumah. Mereka melewati ruang tamu yang berantakan lalu menuju kamar paling belakang. Pintu kamar itu setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara lirih, gumaman yang tidak jelas. Lastri menahan nafas. Perlahan ia mendorong pintu. Di dalam kamar, dia duduk di lantai dengan rambut kusut menutupi wajah. Tubuhnya kurus, matanya kosong menatap dinding. Tangannya sibuk mencabuti benang di bantal, seperti anak kecil yang sedang bermain. Ya Allah, Lastri menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Ini benar, dia, gadis cantik yang dulu ceria itu. Kenapa bisa begini? Ibu Tarsi berdiri di sampingnya, menangis tanpa suara. Beginilah keadaannya. Sejak hari itu, dia tidak pernah kembali seperti dulu. Lastri melangkah pelan mendekat. Dia, ini Bibi, kau ingat aku? Dia menoleh perlahan. Sekilas ada senyum, tapi bukan senyum yang wajar. Bibirnya melengkung aneh, matanya kosong. Bibi Lastri, aku tidak sendiri di sini. Dia selalu menemani aku. Gumamnya lirih. Lastri merinding. Siapa, Nak? Dia, Revan. Dia tidak pergi, Bi. Dia ada di sini. Dia menunjuk ke sudut kamar yang kosong. Lastri menoleh ke arah yang ditunjuk, tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa. Hatinya semakin perih. Ia langsung berbalik, menahan emosi yang meluap. Kak, ini bukan lagi soal sakit jiwa biasa. Ini luka yang dibuat orang, luka yang disengaja.
semua ini karena lelaki itu. Ibu Tarsi mengusap wajahnya pasrah. Aku tahu Lastri, tapi apa yang bisa kita lakukan? Revan sudah pergi, kita tidak tahu di mana dia. Lastri menggertakkan gigi. Pergi bukan berarti bebas dari dosa. Dia yang merusak hidup keponakanku. Dia yang membuat anakmu jadi bahan gunjingan. Dan dia pikir bisa hidup tenang setelah menghancurkan dia. Tidak, Kak, tidak. Akan kubalas. Ibu Tarsi kaget mendengar nada suara adiknya. Maksud kamu apa, Lastri? Lastri menatapnya tajam. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Aku akan cari jalan supaya Revan merasakan sendiri rasa sakit yang dia tanam. Kalau perlu, aku bersumpah akan menyerahkan hidupku untuk membalasnya. Suasana kamar mendadak hening, hanya terdengar tarikan nafas berat dari Lastri. Tatapannya penuh amarah, matanya berkilat seperti bara api. Hari itu Lastri memutuskan tinggal beberapa hari di rumah kakaknya. Ia membantu menjaga dia meski hatinya terus diliputi rasa marah. Setiap kali melihat dia melamun sambil menyebut nama Revan, hatinya semakin panas. Suatu malam ketika dia kembali histeris, Lastri berusaha menenangkannya. Diamlah nak, jangan begitu, katanya sambil memeluk dia yang berteriak. Namun dia justru meronta. Bi, dia ada di sini, Bi. Dia memanggil aku, Bi. Kenapa kalian tidak membiarkan aku pergi padanya? Lastri bergetar menahan tubuh kurus itu. Tidak dia, kamu harus kuat. Jangan ikuti bayangan itu. Setelah lama berjuang, akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Lastri duduk di lantai, tubuhnya gemetar, keringat membasahi wajahnya. Ia memandang kakaknya yang juga menangis di sudut kamar. Lihat sendiri, Kak, katanya dengan suara berat. Ini bukan sekedar sakit, ini penghancuran. Revan yang menanam luka ini, dan aku tidak akan tinggal diam. Ibu Tarsi menatapnya, wajahnya penuh keputusasaan. Tapi membalas tidak akan menyembuhkan dia. Lastri mengepalkan tangan. Kalau dia tidak bisa sembuh, setidaknya biar Revan tidak bisa hidup tenang. Biar dunia tahu rasa sakit ini harus dibayar. Keesokan harinya, kabar kedatangan Lastri terdengar di antara tetangga. Beberapa datang menjenguk, namun Lastri tidak banyak bicara. Ia hanya menatap mereka dingin, seolah menantang siapapun yang berani merendahkan keluarganya lagi. Kasihan sekali dia ya, bisik seorang ibu-ibu di teras. Kasihan, jangan cuma kasihan. Semua ini ada pelakunya. Revan yang harus tanggung jawab, potong Lastri dengan nada tajam. Ibu-ibu itu terdiam, lalu berpamitan pulang dengan wajah tidak enak. Setelah mereka pergi, Ibu Tarsih mendekati adiknya. Lastri, jangan terlalu keras begitu, nanti orang malah tambah menjauh. Lastri menatap kakaknya dengan wajah penuh dendam. Biar saja, aku tidak butuh mereka. Aku hanya butuh lihat Revan menderita. Malam itu Lastri duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup, suara cangkrik dari luar terdengar jelas. Ia menatap kosong ke lantai, lalu berbisik lirih. Kalau ada jalan untuk membalasnya, aku rela lakukan apa saja. Tangannya gemetar, matanya memejam erat. Dalam hati ia merasa gelombang amarah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah yang membuatnya berani bersumpah meski ia tahu jalan itu tidak akan mudah. Di kamarnya dia kembali menggumam pelan. Revan, aku tunggu. Suara itu terdengar samar dari ruang tengah, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke arah kamar keponakannya dengan mata tajam. Tenanglah, Bibi janji, lelaki itu akan mendapat balasannya. Kau tidak akan sendirian. Suasana rumah malam itu terasa semakin berat. Udara dingin merayap ke dinding dan menatap tajam Lastri yang penuh dendam. Masih tergambar jelas di ruang tengah. Tekadnya sudah bulat. Sementara di kamar belakang, dia terus menggumam lirih, menyebut nama Revan dengan suara parau.
seolah dari jarak yang berbeda. Dua hati yang sama-sama hancur saling menekan dunia di sekitarnya. Sementara itu di tempat lain, kehidupan Revan berjalan dengan wajah berbeda. Setelah kabur dari pesta pernikahan, ia memilih menyepi. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lingkungannya cukup tenang, tapi hati Revan tidak pernah benar-benar damai. Ia selalu dihantui rasa gelisah, meski tidak pernah berani mengakui apa yang mengganggunya. Hari itu siang bolong, matahari terik. Namun suasana rumah kontrakan Revan terasa dingin. Ia baru saja pulang dari bekerja serabutan. Begitu masuk halaman, pandangannya tertumbuk pada sebuah bungkusan kecil di depan pintu. Dibungkus kain putih diikat dengan tali rafiah. Siapa yang taruh ini? Ia menunduk lalu mengambil bungkusan itu. Ketika dibuka, terlihat makanan kesukaannya, ayam goreng dan nasi hangat. Namun yang membuatnya terdiam adalah setangkai kembang telon di atas nasi itu. Bunganya masih segar, warnanya pucat kekuningan, dan aromanya menusuk hidung. Revan sontak merinding. Ia buru-buru menutup kembali bungkusan itu, lalu membawanya ke belakang rumah. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan makanan dan bunga itu ke tempat sampah. Siapa yang bercanda? Ini tidak lucu. Namun setelah itu, perasaan aneh muncul. Aroma kembang telon itu tidak menghilang, justru semakin menyengat. Seakan menempel di tubuhnya, mengikuti kemanapun ia bergerak. Kenapa baunya masih ada, padahal sudah kubuang? Revan menutup hidung, tapi tetap saja aromanya menusuk masuk. Ia masuk ke kamar, menyalakan kipas angin, bahkan menyemprot pengharum ruangan. Tapi bau kembang telon tetap bertahan. Semakin menusuk, membuat kepala Revan pening. Dalam kegelisahannya, Revan mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi kayu, menarik nafas panjang, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini cuma pikiran, aku terlalu capek. Tidak ada yang aneh, cuma bunga biasa." Namun ucapan itu tidak mampu mengusir rasa takut. Tubuhnya semakin gemetar, bulu kuduknya berdiri. Ruangan mendadak terasa lebih gelap, padahal matahari masih bersinar terang dari jendela. Beberapa menit kemudian, Revan mendengar suara lirih dari dapur, seperti bisikan samar datang entah dari mana. Revan berdiri kaku. Siapa itu? Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Namun aroma kembang telon semakin kuat, membuat perutnya mual. Ia melangkah hati-hati menuju dapur. Lampu belum dinyalakan, hanya cahaya matahari yang redup masuk dari celah jendela. Revan menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada apa-apa. Ketika ia hendak kembali, bayangan hitam melintas cepat di ujung ruangan. Revan tersentak mundur. Astaga, apa itu barusan? Bayangan itu bergerak lagi, kali ini lebih dekat. Bentuknya samar, tinggi, dengan tubuh berlapis gelap pekat. Matanya tidak terlihat, hanya sosok hitam tanpa wajah. Revan berteriak panik. "Siapa kau? Jangan dekati aku!" Bayangan itu tidak menjawab, hanya bergerak maju perlahan. Suasana semakin mencekam. Bau kembang telon bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Revan mundur terburu-buru hingga terjatuh. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia merangkak, mencoba menjauh, tapi bayangan itu semakin mendekat. Tiba-tiba lampu berkerlip, lalu padam. Gelap total menyelimuti ruangan. "Tidak, jangan!" Revan memohon dengan suara parau. Suara langkah berat terdengar mendekat. Sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti es. Revan menjerit, namun seketika tubuhnya ditekan keras hingga tidak bisa bergerak. Teriakannya menggema. Makhluk itu menindihnya, menekan dadanya sampai sulit bernafas. Revan mencoba melawan, tapi tangannya seakan lumpuh. Sesuatu yang tak terlihat menghantam wajahnya, membuat darah keluar dari hidung.
Aku salah, aku salah. Revan berteriak histeris, matanya terpejam. Namun makhluk itu tidak berhenti. Bayangan gelap itu merobek udara. Suara lirih bercampur desisan terdengar jelas di telinga Revan. Tubuhnya diguncang, lalu ditarik ke lantai. Revan meronta sekuat tenaga, tapi sia-sia. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayangan itu menunduk seolah menatap langsung ke wajahnya. Meski gelap, Revan bisa merasakan sorot mata penuh kebencian menembus dirinya. Siapa kau? Kenapa lakukan ini padaku? Namun jawaban yang datang hanyalah bisikan samar dengan suara berat. Pembalasan. Revan terdiam, tubuhnya membeku. Kata itu menghantam telinganya seperti palu. Ia ingin berteriak lagi, tapi udara seakan tertahan di tenggorokan. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya lemas. Serangan itu semakin brutal. Bahunya ditekan, kakinya ditendang keras, membuat lututnya nyeri. Tubuhnya berguncang seakan dilempar ke segala arah. Dalam sekejap Revan kehilangan tenaga. Cukup, aku mohon, cukup. Bisiknya lemah. Namun makhluk itu tidak berhenti. Aroma kembang telon semakin menusuk, hampir membuatnya pingsan. Dunia di sekelilingnya berputar, gelap, semakin pekat. Tiba-tiba semuanya berhenti. Bayangan itu lenyap begitu saja, tapi Revan sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya terkapar di lantai, nafasnya tersengal, matanya terpejam. Dalam sekejap ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sore itu tetangga kontrakan mendengar suara gaduh dari dalam rumah kontrakan Revan. Namun ketika mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Seperti ada orang jatuh tadi, kata seorang pria sambil menempelkan telinga ke pintu. Sudahlah, mungkin dia tidur, saut yang lain meski wajahnya ragu. Akhirnya mereka pergi, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Di dalam Revan masih terbaring di lantai. Tubuhnya penuh keringat, wajahnya pucat. Nafasnya terengah, mulutnya komat-kamit seperti orang berdoa. Meski kata-katanya tidak jelas. Malam itu ia akhirnya ditemukan oleh tetangga yang penasaran karena rumah kontrakannya sepi sejak siang. Dengan tubuh lemas, Revan dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat sadar, ia sudah berada di ruang rawat inap. Kepala dan pelipisnya terbalut perban, tubuhnya terasa pegal dan pikirannya kacau. Suasana kamar rumah sakit itu tenang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Namun ketenangan itu tidak membuatnya nyaman. Ada perasaan mengganjal, seolah sesuatu mengikuti sampai ke tempat itu. Revan menatap langit-langit kamar. Lampu neon menyala terang, tapi hatinya tetap gelap. Saat itulah ia mencium aroma yang begitu dikenalnya. Wangi kembang telon yang menusuk hidung. Tidak, jangan di sini juga. Bisiknya lirih, tubuhnya langsung gemetar. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit di kepalanya membuatnya terbaring kembali. Aroma itu semakin pekat, bercampur dengan hawa dingin yang membuat kulitnya merinding. Tiba-tiba lampu neon di kamar itu berkedip-kedip. Dalam sekejap lampu padam. Ruangan berubah menjadi gelap gulita. Tolong! Jerit Revan dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dingin yang berhembus entah dari mana. Dalam kegelapan Revan merasa tubuhnya ditarik paksa dari ranjang. Tangannya berusaha meraih pagar besi, tapi kekuatan tak kasat mata menyeretnya begitu kuat. Lepaskan aku! Kakinya tersangkut di besi ranjang, membuat tulangnya terjepit. Rasa sakitnya luar biasa. Revan menjerit histeris. Sakit! Ampun! Namun kekuatan itu tidak peduli. Tarikan semakin keras hingga terdengar bunyi retakan. Dalam hitungan detik, kakinya patah dengan suara yang mengerikan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Revan meraung, tubuhnya menggeliat tak berdaya. Ketika lampu kembali menyala, sosok itu tidak tampak jelas.
hanya sekelebat kain putih lusuh di sudut ruangan. Revan menatap dengan mata lebar, nafas tersengal, air mata bercucuran. "Pergi, jangan ganggu aku lagi." Suaranya gemetar penuh ketakutan. Keesokan paginya, keluarga Revan datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar. Ibu Revan menangis melihat anaknya terbaring dengan kaki digigit, wajah pucat dan mata penuh ketakutan. "Anakku, apa yang terjadi? Siapa yang tengah melakukan ini?" Revan hanya menggeleng, tidak mampu menjelaskan. Ia tahu semua ini bukan ulah manusia biasa, tapi ia tidak berani menyebutnya. Bapak Hartono, ayahnya, mencoba menenangkan istrinya. Namun hatinya sendiri hancur. Ia tahu anaknya ketakutan, dan itu lebih menakutkan dari luka fisik. Malam itu ketika mereka menunggui Revan, kembali tercium aroma kembang telon. Ibu Revan spontan menutup hidung. "Pak, bau apa ini? Seperti bunga." Revan langsung panik. "Bu, jangan hiraukan, Bu. Itu dia, Bu. Dia ada di sini, Bu." Lampu kembali berkedip. Ibu Revan memeluk anaknya erat, sementara bapaknya berusaha menekan bel perawat. Namun sebelum perawat datang, hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat semua orang merinding. Ketika lampu stabil kembali, tidak ada apa-apa. Namun Revan menjerit-jerit ketakutan. Tubuhnya berusaha kabur dari ranjang meski kakinya patah. Esoknya mereka memanggil seorang pintar yang sudah terkenal di daerah itu. Mbah Kliwon, sosok tua dengan rambut putih panjang, memakai baju hitam sederhana. Tangannya tajam, wajahnya keriput, namun auranya kuat. Begitu masuk ke kamar Revan, ia berhenti di ambang pintu. Baunya jelas, kembang telon. Ada yang sengaja mengikat anak ini dengan kekuatan gaib. "Tolong Mbah, tolong selamatkan anak saya. Apapun saya bayar, Mbah." Mbah Kliwon mengangkat tangannya. "Urusan harga belakangan. Yang penting kita lihat dulu kekuatan macam apa yang mengganggu." Ritual pun dilakukan. Revan ketakutan. "Jangan panggil dia ke sini, Mbah. Jangan panggil dia ke sini, Mbah." Ritual terus berjalan. Semakin lama, ruangan semakin berat. Tirai jendela bergerak sendiri, meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba Mbah Kliwon menghentikan bacaannya. Matanya melotot, wajahnya pucat. Kekuatan ini terlalu besar. Dari sudut ruangan muncul bayangan kain putih lusuh bergerak cepat mendekat. Hawa dingin semakin menusuk, membuat semua orang sulit bernafas. Ibu Revan menjerit, "Mbah, lakukan sesuatu, Mbah." Tiba-tiba kekuatan tak kasat mata melempar tubuh Mbah Kliwon. Dia terlempar ke belakang, menabrak jendela. Kaca pecah berhamburan. Suara keras menggema di seluruh ruangan. Ibu Revan berteriak histeris. Mbah Kliwon terjatuh dari lantai 2 rumah sakit. Tubuhnya menghantam tanah dengan suara mengerikan. Seketika tewas di tempat. Tubuh Revan gemetar di ranjang, sementara kaca jendela yang pecah meninggalkan suara berdenting pelan. Potongan-potongan kaca berserakan di lantai, memantulkan cahaya lampu yang berkedip. Suasana tegang belum reda ketika jeritan Ibu Revan pecah memenuhi ruangan. Revan dengan tubuh gemetar memeluk selimut erat-erat. "Ayah, Ibu, tolong aku. Jangan biarkan dia datang lagi." Suaranya parau penuh ketakutan. Namun Ibu Revan tidak kuat lagi. Nafasnya tiba-tiba terputus-putus. Dada kirinya terasa sesak. "Pak, aku tidak kuat, Pak." Tubuhnya ambruk di lantai dengan mata melotot. Tangan yang semula menutup wajah kini terkulai lemas. "Bu, astaga, Bu." Pak Hartono berlari mendekat, mengguncang tubuh istrinya. "Bangun, Bu, jangan tinggalin aku, Bu." Perawat yang mendengar keributan buru-buru datang. Namun semua sudah terlambat. Denyut jantung Ibu Revan berhenti seketika, meninggalkan tubuh yang kaku. Revan menjerit histeris dari ranjang. Jangan ambil ibuku. Kembalikan ibuku."
suasana kamar semakin kacau. Lalu tiba-tiba Pak Hartono, tanpa sadar, ia memanjat jendela yang retak itu. Lalu seketika melompat keluar jendela. Para perawat histeris. Mereka tidak menyangka tubuh Revan gemetar. Revan kini sendirian. Ia berbaring dengan tubuh gemetar. Wajah penuh air mata. Semua yang ia cintai hilang dalam sekejap. Ibunya meninggal di hadapannya. Ayahnya melompat bunuh diri. Dan orang pintar yang diminta menolong pun mati dengan tragis. Malam itu di kamar rawat inap menjadi tempat yang menakutkan. Perawat enggan masuk terlalu lama. Dokter hanya memberi instruksi singkat lalu meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani duduk lama di sana. Revan semakin tenggelam dalam ketakutan. Kenapa semua harus begini? Aku hanya ingin hidup tenang. Bisiknya, namun tubuhnya terlalu lemah. Obat penenang yang disuntikan perawat membuatnya tertidur, meski mimpi buruk terus menghantui. Keesokan harinya, suasana rumah sakit heboh. Seorang pasien ditemukan meninggal dunia di ranjangnya. Tubuhnya pucat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Itu adalah Revan. Perawat yang menemukan tubuhnya menjerit ketakutan. Kamar rawat inap itu kini kosong, tapi suasana tetap mencekam. Potongan kaca masih berserakan di lantai, tirai jendela masih sobek. Bau kembang telon samar-samar tetap terasa, meski semua jendela sudah dibuka lebar. Para perawat bisik-bisik di lorong. Pertama orang pintarnya jatuh, lalu ibunya meninggal mendadak, terus ayahnya lompat. Sekarang anaknya juga mati. Semua di ruangan yang sama, seperti ada sesuatu yang tidak mau mereka selamat. Keluarga Hartono sudah habis, semua lenyap dalam hitungan hari. Suasana menjadi berat, tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Seakan semua takut ikut terseret dalam musibah itu. Di kamar rumah sakit yang kosong itu, udara dingin bertahan. Bau kembang telon tetap tercium samar, seperti jejak yang tidak mau hilang. Beberapa hari kemudian, Lastri duduk di ruang tamu rumahnya. Wajahnya letih, tapi matanya tetap menyala. Ia merasa puas mendengar kabar kematian Revan beserta keluarganya. Akhirnya, pembalasan itu datang juga. Namun sore itu ketika hendak keluar rumah, ia menemukan sesuatu di teras. Sebuah bungkusan kecil tergeletak di atas tikar bambu. Dibungkus kain putih, di dalamnya ada setangkai kembang telon. Bunganya segar, aromanya menyengat. Lastri membeku, tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Siapa yang taruh ini di sini? Ia buru-buru membuang bungkusan itu ke kebun belakang. Namun meski sudah dibuang, aroma kembang telon tetap melekat di hidungnya. Malamnya ketika suasana desa mulai sepi, bau itu semakin tajam. Dari kamarnya Lastri terbangun oleh hembusan angin dingin yang menusuk lewat celah jendela. Tirai tipis bergoyang sendiri. Astaga, tidak mungkin. Ini sudah selesai, harusnya sudah selesai. Namun suara berat terdengar dari luar kamar. Suara itu menyeret seperti kain lusuh yang digesek di lantai. Perlahan bau kembang telon bercampur dengan aroma tanah basah. Lastri memberanikan diri menoleh ke pintu. Saat itulah sosok pocong muncul. Tubuhnya tinggi, terbungkus kain putih kotor penuh tanah. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Lidahnya terjulur. Sosok itu bergerak melompat-lompat pelan mendekat ke arahnya. Jangan mendekat. Lastri berteriak histeris, tubuhnya mundur hingga menabrak dinding. Pocong itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lastri memeluk dirinya, tubuhnya gemetar. Aku tidak takut, ucapnya meski air matanya jatuh deras. Namun kenyataannya, ketakutan itu nyata. Bayangan pocong semakin dekat, kamar terasa sempit, udara semakin dingin. Lastri berteriak memanggil ibunya. Bu, tolong aku, Bu. Tak lama ibu Lastri masuk dengan wajah panik diikuti Jaka.
Keduanya melihat Lastri yang terpojok di sudut kamar. Wajahnya pucat, mulutnya komat kamit. Namun di mata mereka, kamar itu kosong. Lastri, apa yang kau lihat? Dia di sini. Pocong itu mau ambil nyawaku. Lastri menunjuk ke depan, meski tidak ada apa-apa. Jaka berlari mendekat, memegang pundak bibinya. Bibi, tenang, tidak ada siapa-siapa. Namun Lastri terus mencerit. Kalian tidak lihat, dia di sini. Dia mengincar aku. Melihat putrinya hampir kehilangan kendali, Ibu Lastri segera mengambil keputusan. Kita harus hentikan ini sekarang. Siapkan air bersih dan kain putih. Kita lakukan ritual suci malam ini juga. Ritual dimulai di ruang tengah. Lilin dinyalakan di 4 sudut, sementara air bersih dalam kendi diletakkan di tengah ruangan. Ibu Lastri duduk bersilah membaca doa-doa dengan hikmat. Jaka ikut duduk di sampingnya, menatap bibinya yang masih gemetar. Lastri diletakkan di tengah ruangan, tubuhnya diikat dengan kain putih agar tidak meronta. Matanya liar, bibirnya terus bergumam. Dia tidak akan pergi. Dia akan tetap di sini. Diam, Lastri, bentak ibunya dengan suara bergetar. Kau yang memanggilnya, sekarang kau harus melepaskannya. Suasana ruangan semakin berat. Hawa dingin menyelimuti. Lilin berkedip-kedip. Bau kembang telon semakin pekat, membuat semua orang menutup hidung. Ibu Lastri menyiram air doa ke tubuh putrinya. Dengan nama Tuhan, aku putuskan semua ikatan ini. Pergi kau, jangan lagi ganggu anakku. Lastri menjerit keras, tubuhnya mengeliat, matanya memutih. Tidak, aku tidak mau melepaskannya. Dia milikku. Dia bantu aku balas dendam. Jaka memegang tubuh bibinya erat-erat. Bi, sadarlah. Kau sudah salah, jangan diteruskan. Namun teriakan Lastri semakin keras, hingga tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah dinding. Semua orang terdiam, bulu kuduk berdiri, lilin bergoyang nyaris padam. Ibu Lastri tetap melanjutkan doa dengan suara tegas. Dengan air ini, dengan doa ini, aku usir semua ikatan gelap yang kau buat. Air kembali disiramkan ke tubuh Lastri. Ia menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Dari luar rumah terdengar suara angin kencang, pohon-pohon bergoyang keras. Tiba-tiba suara desisan pocong terdengar jelas, seolah tepat di dalam ruangan. Lastri menjerit terakhir kalinya, lalu tubuhnya terkulai lemas. Hening, aroma kembang telon perlahan menghilang. Lilin kembali menyala. Suasana mencekam itu mereda, meski keringat dingin masih membasahi tubuh semua orang. Beberapa jam setelah ritual, Lastri tertidur lelap. Wajahnya masih pucat, tapi nafasnya mulai teratur. Jaka menghela nafas panjang. Apa sudah selesai, Nek? Ibu Lastri menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Iya, sudah terputus, tapi hukumannya belum. Dia harus menanggung akibat perbuatannya. Jaka menunduk. Apa yang harus kita lakukan padanya? Ibu Lastri menatap tajam. Dia tidak boleh lagi berinteraksi dengan dunia luar. Biarlah dia tinggal di rumah ini sampai dia benar-benar menyesali semua kesalahannya. Itulah hukuman sekaligus penebusan untuknya. Jaka terdiam, hanya bisa mengangguk. Hari-hari berikutnya suasana rumah itu berubah sunyi. Lastri jarang keluar kamar, ibunya membatasi semua gerakannya. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada suara percakapan, hanya kesepian yang menemani. Di sisi lain kabar baik datang perlahan. Dia yang masih dirawat intensif mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia bisa duduk, mulai bicara pelan, meski matanya masih sering kosong. Namun setidaknya ia kembali mengenali ibunya. Bu, dia membuka mata. Aku masih punya ibu kan? Ibu Tarsil langsung menangis dan memeluknya. Iya nak, kau masih punya ibu. Dan ibu tidak akan tinggalkan kamu. Meski pulihnya perlahan, ia sudah cukup membawa harapan baru. Sementara itu di kamar gelap, Lastri duduk termenung.
tangannya memegang kain putih yang membalut tubuhnya saat ritual. Matanya kosong, wajahnya penuh penyesalan yang belum selesai. Ia mendengar suara ibunya dari luar kamar. "Lastri, kau harus menanggung semua ini. Jangan berharap keluar sebelum hatimu benar-benar bersih." Air matanya jatuh di pipi. Ia tahu jalan yang dipilihnya salah. Dendam yang ia tanam kini berbalik menjerat dirinya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. "Aku hanya ingin balas dendam, tapi kenapa harus begini?" Malam itu rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik di luar. Hawa dingin menyelimuti, namun tidak ada lagi aroma kembang telon. Yang tersisa hanya kesepian dan rasa bersalah. Lastri duduk di lantai menatap kosong ke langit-langit. Air matanya jatuh tanpa henti, seakan menjadi penebus yang pahit. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.